Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Siti Muthaharoh dengan NPM 1913041029. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar kedua, yaitu keterampilan menjelaskan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Baik, ketua kelas silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Amin. Selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ade Firmansyah, Ahmad Fauzi Holik, Arki Maulana, Asmi Akila, Dery Utami, Diana Alfianti, Dismay Lailatus Suada, Gandhi Pujiono, Isna Khairur Rohmah, Izzatin Nisa. Wah, rajin sekali ya murid-murid di kelas ini. Semuanya hadir untuk pembelajaran hari ini. Gimana nih? Semangat tidak untuk belajar hari ini? Semangat ya, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tuntutlah ilmu dari dalam buayan hingga ke liang lahat. Itu artinya apa? Bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Dan di dalam hadis juga dikatakan bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi kita harus senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Semangat ya semua. Di luaran sana banyak teman-teman kita yang kekurangan, yang terkendala masalah ekonomi sehingga tidak bisa menuntut ilmu seperti anak-anak di ruangan kelas ini. Maka dari itu, kita yang di sini harus senantiasa bersyukur dan selalu semangat untuk menuntut ilmu ya anak-anak. Selain itu, kalian juga tetap menjaga kesehatan, bahwasanya COVID-19 itu masih tetap ada. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Baik anak-anak, sekarang silahkan dikeluarkan alat tulisnya. Kita akan memulai pembelajaran ya. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas tentang proposal. Hal-hal yang akan kita bahas yaitu mengenai bagian-bagian penting di dalam proposal dan informasi-informasi penting yang ditemukan di dalam proposal. Silahkan dikeluarkan alat tulisnya anak-anak. Baik, sudah dikeluarkan semua alat tulisnya? Bagus, rajin sekali ya, tidak ada yang tertinggal ya bukunya ya. Silakan dibuka halaman 149 tentang proposal. Sudah dibuka semua. Semalam tentunya sudah dibaca ya topik yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang tahu apa itu proposal? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan, Ade. Ya, hebat. Lalu yang lain ada lagi? Arki, silakan. Apa itu proposal? Ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani menjawab. Kalian semua hebat. Kalian tentunya sudah membaca ya semalam ya, dan bisa dijadikan contoh oleh teman-teman yang lain. Sebelum besoknya sekolah, malam kalian sudah membaca materi, sehingga saat di sekolah apa yang akan ibu sampaikan itu sudah tertanam di dalam otak kalian. Nah, maka dari itu teman-teman tadi bisa dijadikan contoh ya, sebelum belajar malamnya sudah membaca materinya ya anak-anak. Benar sekali apa yang disebutkan oleh teman-teman tadi. Proposal adalah teks yang berisi atau berupa permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan kegiatan atau penelitian. Bagus, sudah sangat bagus. Ibu apresiasi sekali teman-teman yang sudah berani jawab. Nanti lain kali teman-teman yang lain ya.
Nah, proposal yaitu teks yang berupa permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan kegiatan atau penelitian. Dengan demikian, maka di dalam proposal itu berisi sejumlah rencana kegiatan yang telah disusun. Ada sistematikanya loh dalam menyusun proposal. Nah, melalui proposal tersebut kita bisa mengajukan kegiatan atau penelitian yang kita lakukan kepada seseorang atau suatu badan. Nah, ada yang tahu tidak proposal itu dilakukan untuk apa saja? Contohnya apa saja proposal itu? Tidak ada? Tidak ada yang tahu? Oke, misal di dalam sekolah ini OSIS akan mengadakan kelas meeting. Maka OSIS akan menyusun atau membuat proposal kegiatan kelas meeting yang nantinya akan diajukan kepada pihak sekolah. Bisa kepada kepala sekolahnya langsung atau pihak-pihak yang terkait. Nah, tujuannya apa? Agar proposal atau rencana kegiatan yang dilakukan oleh OSIS tersebut bisa disetujui oleh pihak sekolah dan bisa dilaksanakan di sekolah kita ini. Nah, seperti itu ya anak-anak contohnya. Lalu contoh yang lain, misal OSIS juga akan melakukan kegiatan perlombaan. Nah, kegiatan perlombaan ini mereka ajukan melalui proposal yang nantinya akan diserahkan juga kepada pihak sekolah. Itu contoh yang di dalam lingkup sekolah ya anak-anak. Untuk contoh yang lain, anak-anak bisa buka bukunya halaman 150 sampai 154. Nah, di sana tertera contoh dari proposal. Silakan kita buka dulu. Silakan dibuka anak-anak bukunya. Sudah dibuka semua? Ya, kalau sudah dibuka silakan dibaca. Nanti di dalam contoh proposal tersebut ada informasi-informasi penting yang bisa kalian temukan. Informasi pentingnya yang terdapat di dalam proposal tersebut apa saja anak-anak? Ya, yang pertama ada latar belakang. Yang pertama di dalam proposal ada latar belakang pentingnya kegiatan atau penelitian itu dilakukan. Lalu yang kedua di dalam contoh proposal tersebut ada metodologi atau metode yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatannya nanti. Yang ketiga, ada pihak sasaran. Jadi nantinya proposal tersebut sasarannya itu kepada siapa? Yang keempat, ada target luaran. Jadi nanti di dalam kegiatan tersebut target luarannya itu akan seperti apa, yang diharapkannya itu seperti apa. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada jadwal atau waktu, lama waktu kegiatan tersebut, kapan akan dilaksanakannya, dan biaya. Biaya tentu dalam suatu kegiatan atau penelitian itu membutuhkan pembiayaan. Maka di dalam proposal, contoh proposal itu terdapat lama waktu atau jadwal yang telah ditentukan dan juga biaya yang akan dikeluarkan dalam kegiatan tersebut. Baik anak-anak, itu adalah informasi penting yang terdapat di dalam contoh proposal. Silakan ditulis terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya anak-anak, yaitu mengenai melengkapi proposal. Ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melengkapi proposal. Yang pertama yaitu susunannya. Lalu yang kedua kelengkapannya, yang ketiga kepentingannya, yang keempat kesesuaiannya, dan yang kelima adalah kejelasannya. Jadi ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam melengkapi proposal. Yang pertama, susunannya. Apa yang dimaksud dengan susunannya? Bahwa kita harus memperhatikan
bagian-bagian proposal yang harus ditata urutannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam penyusunan suatu proposal. Aspek yang kedua yaitu kelengkapannya. Artinya, kita harus memperhatikan bagian-bagian penting untuk ditambahkan di dalam proposal. Tetapi, hal-hal yang penting saja, bahwa hal-hal yang tidak penting artinya tidak perlu disertakan di dalam suatu proposal. Aspek yang ketiga yaitu kepentingan, bahwa kita harus memperhatikan bagian-bagian penting untuk dinyatakan di dalam suatu proposal. Nah, berarti di dalam suatu proposal, bagian-bagian yang tidak penting itu tidak perlu kita sertakan. Aspek yang keempat yaitu kesesuaian. Nah, artinya di dalam kesesuaian ini kita harus memperhatikan bagian-bagian yang sudah dinyatakan pada bagian sebelumnya, dengan harapan bahwa proposal tersebut menjadi proposal yang padu, susunannya padu. Jadi harus sesuai dengan pola susunan yang berlaku. Nah, selanjutnya aspek yang kelima yaitu kejelasan, bahwa kita harus memperhatikan bagian-bagian yang belum jelas karena suatu faktor dari data yang kurang lengkap misalnya. Nah, data tersebut harus dilengkapi agar kejelasan proposal yang kita buat menjadi benar. Nah, sudah sampai di situ ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baik, cukup. Kita tadi sudah menjelaskan mengenai pengertian proposal. Lalu yang kedua ada informasi-informasi penting di dalam proposal. Dan yang ketiga mengenai melengkapi proposal. Bisa dipahami anak-anak? Tadi ada apa saja aspek yang harus diperhatikan? Ada 5. Yang pertama yaitu susunannya. Aspek yang kedua yaitu kelengkapannya. Aspek yang ketiga kepentingannya. Aspek yang keempat kesesuaiannya. Dan yang kelima adalah kejelasannya. Jadi ada 5 aspek ya anak-anak. Tolong dipahami dengan baik ya, diingat dan dicatat, jangan lupa ya. Anak, tadi sudah Ibu jelaskan ya mengenai pengertian proposal, informasi penting di dalam proposal, juga melengkapi proposal. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, ada yang masih ingat apa itu pengertian proposal? Arki, silakan, apa itu pengertian proposal? Ya, benar sekali. Lalu Ade, apa itu pengertian proposal Ade? Ya, benar. Nah, jadi harus diingat ya pengertian proposal, bahwa proposal adalah teks yang berupa permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian. Lalu informasi penting tadi ada apa saja? Ada 5 informasi penting yang kita temukan atau bagian-bagian penting di dalam proposal. Yang pertama ada latar belakang. Yang kedua ada metodologi. Yang ketiga pihak sasaran. Yang keempat ada target luaran. Dan yang kelima ada waktu dan biaya. Lalu tadi jangan dilupakan juga dalam melengkapi proposal ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Ada 5 aspek yang perlu diperhatikan ya anak-anak. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, selanjutnya Ibu akan beri penugasan untuk kalian ya. Silahkan kerjakan tabel di halaman 159. Nah, untuk soal proposalnya ada di halaman selanjutnya. Jadi di dalam tugas tersebut kalian menemukan informasi penting yang terdapat di dalam proposal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baik, cukup ya. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian ingat ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan berkah bagi kita semua ya. Sebaiknya kita tutup dengan lafaz hamdalah terlebih dahulu anak-anak. Baik, kita lafazkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.